Halo, assalamualaikum para pejuang CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai soal TWK paling update sesuai kondisi Indonesia terkini, yaitu mengenai PPKM, terorisme, vaksin COVID-19, tes PCR, dan antigen, agar kamu bisa menjadi mahir SKD ya. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke soal nomor 1. Ini diambil dari kompas.com tanggal 20 bulan 8 tahun 2021. Gubernur Kepulauan Riau atau Kepri, Ansar Ahmad, berharap agar seluruh bupati dan wali kota di Kepri untuk dapat menunda rencana pembelajaran tatap muka untuk siswa sekolah. Dirinya beralasan saat ini angka konfirmasi positif COVID-19 di Kepri terus menurun setelah pemberlakuan PPKM. Dikhawatirkan apabila pembelajaran tatap muka dimulai akan melonjakkan kembali angka positif tersebut. Meskipun dari pemerintah pusat sudah memberikan izin, tetapi kebijakan di daerah tetap kita yang putuskan, kata Ansar. Harapan dari Gubernur Kepri tersebut sejalan dengan pengamalan salah satu sila, yaitu titik-titik. A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. keempat, atau E. Sila kelima. Oh ya, kalian juga bisa menjawab pertanyaan ini sendiri ya, agar tahu seberapa besar persiapan kalian dalam menghadapi ujian CPNS nantinya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya dalam menjawab pengamalan Pancasila ini. Kita harus fokus pada pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah harapan dari Gubernur Kepri tersebut sejalan dengan pengamalan salah satu sila, yaitu harapannya tadi kan agar seluruh bupati dan wali kota di Kepri untuk dapat menunda rencana pembelajaran tatap muka untuk siswa di sekolah. Dia mengkhawatirkan apabila pembelajaran tatap muka dimulai akan melonjakkan kembali angka positif tersebut, ya kan? Karena pemberlakuan PPKM ini kan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk membatasi pergerakan masyarakat, ya kan? Termasuk menunda pembelajaran tatap muka. Kalau misalnya, ini misal, siswa sudah kembali ke sekolah untuk tatap muka. Di sekolah kan siswa sudah diatur sedemikian rupa untuk menerapkan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya kan? Tapi di luar sekolah kan tidak ada yang bisa menjamin mereka bisa terus menerapkan protokol kesehatan. Jika nanti sudah naik lagi yang positif COVID-19 ini bakal repot lagi. Adalah yang dilarikan ke rumah sakit karena COVID-19 ini, adalah melakukan isoman, bahkan banyak yang meninggal. Semoga kita dilindungi Allah dari musibah ini ya. Jadi Pak Gubernur ini mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Lalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan hingga akhirnya mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh warganya. Jadi tujuannya adalah agar tidak terjadi lagi pelonjakan angka positif COVID-19 ini di daerahnya ya. Dan masyarakat juga bisa lebih produktif seperti sebelum datangnya masa-masa COVID-19 ini. Nanti kalau semuanya sudah berakhir, ya terserah mau tatap muka kembali boleh, kan gitu. Jadi harapan dari Gubernur Kepri ini sejalan dengan pengamalan sila kedua. Dan butir-butir pengamalannya yang ini mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan mengembangkan sikap saling tenggang rasa ya. Jadi pertanyaannya, kenapa termasuk sila kedua tidak keempat? Kita fokus lagi pada pertanyaannya, karena ini masih harapan dari Gubernur Kepri, belum keputusan yang sudah dimusyawarahkan dengan seluruh bupati dan wali kota di Kepri. Kalau sila keempat itu kan membicarakan tentang musyawarah, mufakat, keputusan, sedangkan ini dia masih harapan. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini diambil dari CNN Indonesia ya. Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri kembali menangkap sejumlah tersangka teroris dari jaringan Jamaah Islamiyah atau JI di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah pada Jumat tanggal 20 bulan 8 kemarin. Sejak tanggal 12 Agustus kemarin, total Densus telah mengamankan 58 tersangka teroris yang tersebar di 11 provinsi. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Ahmad Ramadan menjelaskan,
para tersangka itu diduga terlibat dalam kegiatan teroris berkaitan dengan senjata api. Sebagai informasi, puluhan tersangka yang sebelumnya ditangkap oleh Densus diduga hendak melakukan aksi teror saat pelaksanaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76. Aksi berani yang dilakukan oleh Densus 88 tersebut sejalan dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila titik-titik. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Ya, ini juga harus hati-hati dalam menjawabnya teman-teman. Fokus ke pertanyaannya lagi. Pertanyaannya adalah aksi berani yang dilakukan oleh Densus 88 tersebut sejalan dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila titik-titik. Aksi berani dari Densus 88 itu kan kembali menangkap sejumlah tersangka teroris dari jaringan Jamaah Islamiyah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Dilaporkan sejak tanggal 12 Agustus kemarin, Densus telah mengamankan total 58 tersangka teroris yang tersebar di 11 provinsi. Jadi ini tidak ada urusannya dengan agama ya. Jadi Densus 88 ini telah mengorbankan dirinya untuk kepentingan negara dan bangsa karena para teroris itu diduga hendak melakukan aksi teror pada saat pelaksanaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76. Kemudian menggunakan senjata api juga kan dalam kegiatannya. Hanya untuk kepentingan keselamatan bangsa dan negara, Densus 88 mau melakukan ini semua. Demi siapa? Ya demi kamu. Ya demi warga negara Indonesia, demi NKRI yang tercinta, bukan demi kepentingan pribadi atau golongannya ya. Jadi aksi berani yang dilakukan oleh Densus 88 ini sejalan dengan pengalaman Pancasila, yaitu rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Kemudian menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Jadi jawabannya di sini, aksi berani yang dilakukan oleh Densus 88 tersebut sejalan dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga ya. Yang ini dia butir-butir pengamalan Pancasilanya. Jadi kenapa tidak sila kedua? Ya kan? Di butir-butirnya kan ada berani membela kebenaran dan keadilan. Kalau untuk sila kedua itu beraninya itu untuk kemanusiaan. Misalnya yang benar dikatakan benar, jujur, tidak berbohong. Itu kalau untuk sila kedua, ya kan? Dia lebih kemanusiaan. Tapi kalau untuk sila ketiga, skalanya itu negara, nasional, cinta tanah air, kan gitu. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini diambil juga dari CNN Indonesia ya. Kadif Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan tersangka teroris dari Jamaah Ansarud Daulah atau JAD yang ditangkap di Kalimantan Timur hendak mengirim bantuan uang kepada teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso, Sulawesi Tengah. Inisial RWP ini memberikan bantuan berupa uang dengan cara mengirimkan ke perbankan kepada kelompok MIT Poso. Dalam hal ini, kata dia, uang tersebut dipergunakan sebagai operasional dan persiapan amaliyah yang hendak dilakukan kelompok MIT. Perbuatan tersangka teroris Indonesia RWP telah melakukan pelanggaran sila dengan lambang titik-titik. A. Rantai, B. Bintang, C. Kepala banteng, D. Pohon beringin, atau E. Padi dan kapas. Oke, seperti yang sudah kita baca tadi, kan ada kelompok teroris mengirim bantuan berupa uang melalui perbankan ke kelompok teroris lainnya, ya kan? Ini kan sudah jelas salah karena sudah menggunakan hak milik untuk kepentingan yang salah, yaitu untuk kegiatan terorisme. Di sini ditulis untuk kegiatan operasional. Berarti kelompok teroris tersebut telah melakukan pelanggaran butir-butir Pancasila, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, hak miliknya itu kan bisa berupa uang ya kan? Seandainya uang itu digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat, itu kan lebih baik. Jadi kelompok teroris itu telah melanggar sila kelima dengan lambang padi dan kapas. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 4. Langsung saja ke pertanyaannya ya. Pernyataan-pernyataan mengenai COVID-19 di atas sesuai dengan pengamalan sila kedua kecuali titik-titik.
Yang A nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. Kita periksa satu-satu dari pernyataannya. Yang nomor 1. Pemerintah melaporkan jumlah orang yang sudah divaksinasi COVID-19 dosis kedua. Ya, ini dosis kedua hingga Minggu tanggal 22 bulan 8 tahun 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat telah mencapai 31.601.868 orang atau 15,17% dari target. Nah, ini termasuk kepada pengamalan sila kedua. Jadi pemerintah itu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan karena sudah mencapai pada 31.601.868 orang yang sudah divaksinasi COVID-19 dosis kedua ya. Lalu nomor 2, Satgas COVID-19 Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan ibu hamil dengan usia kandungan lebih dari 13 minggu dapat menerima layanan vaksin guna menekan angka resiko penularan COVID-19. Ini juga merupakan sila kedua. Dia tidak membeda-bedakan mana yang ibu hamil, mana ibu muda, janda muda, bapak-bapak muda, ya kan? Pengalaman sila keduanya yaitu tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, pekerjaan, kan gitu. Lalu nomor 3, harga tes PCR dan antigen di beberapa klinik di Jakarta resmi turun harga. Untuk PCR menjadi Rp495.000 di Jawa dan Bali dan Rp525.000 untuk luar Jawa dan Bali. Ini juga termasuk sila kedua. Dia tidak membeda-bedakan mana yang orang kaya, mana orang miskin, mana yang hidupnya pas-pasan. Kan kayak gitu. Jadi ini termasuk ke sila kedua ya. Lalu yang nomor 4, pandemi COVID-19 tidak boleh menghalangi Indonesia untuk tetap menyuarakan semangat optimisme dan persatuan bangsa. Yang ini dia baru masuk ke sila ketiga. Karena Indonesia ini jangan sampai lemah, jangan sampai kalah melawan pandemi COVID-19 ini. Kita harus bersatu untuk melawannya. Jadi Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negaranya ya. Jadi pernyataan yang tidak termasuk mengenai COVID-19 yang sesuai dengan pengamalan sila kedua yaitu yang nomor 4. Pandemi COVID-19 tidak boleh menghalangi Indonesia untuk tetap menyuarakan semangat optimisme dan persatuan bangsa. Ini kecuali ya. Kalau untuk nomor 5 ini, warga suku Anak Dalam di perbatasan Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, dan Provinsi Jambi disuntik vaksin COVID-19. Ini juga termasuk ke sila kedua. Pengamalan sila keduanya, dia tidak membeda-bedakan suku, kemana orang perkotaan, orang pedalaman, orang pesisir, itu sama semuanya ya. Jadi yang tidak termasuk ke pengamalan sila kedua itu adalah yang nomor 4. Paham ya? Soal nomor 5. Ini diambil dari Detik News. Pemkot Surabaya mengizinkan pedagang di high-tech mall berjualan di dalam gedung dengan prokes ketat. Pedagang dan pengunjung harus menunjukkan bukti sudah divaksin. Kabid Pemanfaatan Bangunan, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Taufik Siswanto mengatakan saat ini ada sekitar 318 pedagang yang masih berjualan di high-tech mall. Selama pandemi, para pedagang ini melakukan transaksi penjualan di dalam gedung dengan prokes ketat. Namun karena adanya PPKM, maka aktivitas transaksi penjualan di dalam gedung tidak diperbolehkan, sehingga mereka kemudian melakukan penjualan secara online. Pemkot Surabaya yang mengizinkan pedagang dan pengunjung diperbolehkan masuk ke dalam gedung dengan menunjukkan bukti sudah divaksin merupakan pengamalan salah satu sila dengan lambang titik-titik. A. Rantai, B. Bintang, C. Kepala banteng, D. Pohon beringin, atau E. Padi dan kapas. Soal ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi ya. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan TWK terupdate pada kali ini.
Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.